Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar dalam pembelajaran jarak jauh pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Masuk ke subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan pada pembelajaran ketiga. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Jika sudah, yuk kita perhatikan pelajaran berikut ini. Mulai tergesaknya posisi Jepang dalam Perang Asia Timur membuat parlemen Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada wilayah jajahannya di Hindia Belanda Timur atau Indonesia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI. Kepanjangannya itu Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Sejarah lahirnya Pancasila. Kita akan melihat di sini sejarah lahirnya Pancasila. Ya, ada 3 tokoh yang membuat sejarah lahir Pancasila. Yang pertama ini tokohnya adalah Mr. Muhammad Yamin. Tanggal atau penyampaian usulan terhadap poin-poin penting dari Pancasilanya ini pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, Muhammad Yamin ini menyampaikan rumusan dasar negaranya itu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Ini usulan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kita akan lihat usulan dari tokoh berikutnya, itu dari Profesor Mr. Dr. Supomo. Ya, ini dia menyampaikan usulannya itu pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, usulan yang diberikan itu yang pertama, bunyinya atau mengenai persatuan. Yang kedua, keseimbangan lahir dan batin. Kemudian ketiga, kekeluargaan. Keempat, keadilan rakyat. Dan kelima, musyawarah. Nah, tokoh berikutnya, tokoh yang terakhir, ini adalah tokoh yang membacakan proklamasi kemerdekaan tentunya, ini Insinyur Soekarno. Nah, tanggal dan penyampaian usulan ini pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, Insinyur Soekarno mengusulkan Pancasila itu yang pertama nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Ini usulan-usulan dari Soekarno. Nah, dari ketiga tokoh yang tadi, dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno, ya ini digodok bersama-sama untuk mana yang baik, mana yang poin-poin penting dari Pancasila. Nah, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Nah, peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila. Jadi, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Sebelum memulai sidang kedua, BPUPKI dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Ini pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Nah, setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah poin-poin dari yang pertama sampai yang kelima dari Pancasila. Nah, ayo ingat kembali bunyi Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasti kalian mengingatnya dengan baik, kan? Nah, Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini artinya Pancasila sebagai sumber dan dasar negara dalam segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, kepribadian tersebut antara lain menceritakan dalam sikap gotong royong atas dasar kekeluargaan yang ada di masyarakat Indonesia. Dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam berbagai masyarakat, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia. Nah, masyarakat di Indonesia kan beragam nih, ada sukunya banyak, ada ras, agamanya juga banyak, kemudian ada budaya ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan segala sesuatunya harus tetap bergandengan bersama untuk mempererat persatuan dan kesatuannya. Ada hal-hal yang menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia. Nah, yang pertama itu ada gotong royong, kemudian musyawarah, kemudian ada toleransi. Nah, untuk kita lebih tahu lagi, anak-anak misalnya akan kasih latihan di sini. Nah, kalian di sini ada poin-poin penting ya dalam situasi dalam masyarakat. Nah, menurut kalian, apakah situasi dalam masyarakat di poin 1, 2, dan 3 ini sesuai atau tidak sesuai? Kemudian setelah itu kalian berikan alasannya mengapa tidak sesuai atau kalau sesuai itu mengapa. Kemudian ada poin B sama poin C juga. Dikerjakan di buku tulis. Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian mengerti akan apa yang bisa disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.